storyboard sama produksi itu 90% ikut storyboard, bayangin. So keren. Bicara tentang menghasilkan film, setelah kita buat film misalnya, kita selesai nih kita buat film, terus tentunya dievaluasi dan adanya juga feedback dari orang-orang yang menonton. Gimana sih nyikapinya? Ada yang, gila ah gambarnya jelek, film lu jelek, atau suaranya hancur, terus ini film gak jelas gitu. Gimana kita nyikapinya? Karena kita kan merasa, oh film gua keren, udah bagus, tapi begitu ditayangi, orang feedbacknya, aduh kayak gitu, gimana nih? Kita nyikapinya. nah itu menarik tuh, kalau di bahasa Jawa dia bilang legowo namanya. Bahwa film yang kita ciptakan itu targetnya kan untuk masyarakat. Nggak mungkin kita buat film disimpan sendiri gitu, kita tonton sendiri. Dan masyarakat yang nonton film itu kita harus tahu segmennya. Nah, dan itu proses saya siapa segmennya. Makanya ketika masyarakat yang paling jujur adalah masyarakat yang punya komentar tentang film kita. Dan film yang paling jujur adalah film yang bisa merepresentasikan pengalaman-pengalaman hidup yang kita punya. Jangan bikin fake film, misalnya lu seorang Diki, lu buat film kisah cinta SMA di SMKK gitu kan. Nggak mungkin, karena lu besar dulu di Semakbo gitu kan. Nah kayak gitu, karena itu kan jadi fiksi dan jadi nggak jelas. Dan penonton lu adalah segmen orang-orang yang kangen masa-masa mereka di SMKK. Sementara ketika di preview, enggak, zaman gua nggak gini, masa gua nggak gini, ini perhotelan nggak gini gitu. Iya, karena lu dari Semarang nggak bisa. Nah itu harus jujur gitu, merepresentasikan diri lu sendiri. Jadi teman-teman yang mau buat film, mulai dari diri sendiri, pengalaman apa di sendiri, lihat tetangga, lihat apa, nah itu lu tulis, cerita teman-teman ditulis, divisualisasikan. Mesti realistik juga ya, jangan buat misalnya keadaan rumah sakit ternyata yang yang gue lihat di sinetron tuh alat itu terbalik, ada yang pakai alat deteksi jantung di kepala, di muka. Kayak tadi sekolah rimba tuh misalnya gejala malaria gitu kan. Nah sementara kalau kita membuat film tentang malaria, lu nggak pernah riset, tahu malaria, tahu menggigil, terus minum obatnya itu apa? Minum obatnya sirup, bukan tablet. Nah kan lain, mana ada obat malaria sirup, dia masih tablet misalnya. Dia pasti pil. Nah, itu kan ketika penonton lo yang malaria kok gini, gue pernah kena malaria lo di Sumatera. Mesti ada sisi logis juga ya, riset juga itu, riset yang sebenarnya. Walaupun universe itu lo ciptain sendiri, itu kan bulatan universe-nya aja, tapi isi-isinya kan paling enggak mengena kepada penonton yang lo target gitu. Iya. Kecuali film ini ya, film fantasi gitu ya, yang orang kentut bisa terbang gitu kan. Nggak apa-apa, itu merepresentasikan juga misalnya fantasi orang-orang ABG yang dulu kecilnya mungkin punya fantasi yang sama lu gitu kan. Kenapa Marvel sukses gitu. Kenapa DC sukses, ya gitu kan. Oh Batman, kecil gua kan baca Batman ya gitu. Oke. Gedenya. Oke, mantap. Nah itu jadi intinya kita menyikapi hasil evaluasi orang terlegowo, jadikan feedback sebagai kekurangan kita itu jadi pembelajaran di kedepannya gitu. Jadi kita improve apa yang kurang. Nah untuk menyikapi misalnya anak-anak muda yang mau bikin film nih, termasuk saya nih, anak muda, sangat muda. Jadi pengen bikin film gitu. Gimana ya? Kita nggak punya tim, nggak punya ini, tapi sendiri. Terus gimana caranya kita mau ngajak, ayo dong kita main bikin film yuk, gini. Gimana tuh step-stepnya supaya kita tuh bisa akhirnya berhasil membuat film walaupun sederhana? Kalau aku sih waktu di Indonesia menarik juga, pernah gabung komunitas film apa gitu. Nah itu jangkauan juga. Ketika lu punya visi tapi sulit untuk membuat visi itu diproduksi, bergabunglah dengan komunitas-komunitas film misalnya. Terus di sana kan kita bisa belajar 1, 2, 3, akhirnya bisa masuk ke posisi di mana lu punya waktu untuk presentasikan film lu itu sendiri, ide, kemudian syukur-syukur ada yang lihat ini bagus, ada yang ngomong aja, kita buat yuk. Nah itu kan langsung jadi trigger. Iya, umpan yang tepat, ikan yang tepat gitu. Nah biasanya tuh kalau dalam pengerjaan film tuh kan ada konflik tuh, terbuat ada yang tiba-tiba mundur, tiba-tiba udah malas nyerah gini. Gimana cara mengatur egonya masing-masing tuh supaya benar-benar punya visi sama, kita benar-benar harus selesai di film gitu. Biasanya kan ada tuh kayak
biasa, dan itu selalu ada dari mulai aku syuting misalnya Yasmin, Prajurit Hijau, terus hari Minggu yang keempat terakhir Akademi, friksi, konflik itu mesti ada. Tapi menurutku kalau 100% tim dan friksi itu terjadi cuma 20-30%, itu nggak apa-apa. Artinya film itu masih bisa berjalan, masih bisa produksi, masih bisa dilakukan post produksi. Just keep on your track aja tipsnya. Misalnya lu sebagai editor, lu punya asisten lu cabut, ya lu sebagai editor kan masih ada, berarti lu harus handle kerja asisten lu itu kan, dan itu nggak apa-apa, terusin aja. Oke. Just carry your keep on move lah. Keep moving forward lah ya, gitu ya. Keep moving bahasa forward. Jawanya ya. Pokoknya yang penting jadi film gitu intinya. Jadi, Nah kalau orang-orang kebanyakan pengen buru-buru nih bikin film, ada yang bikin film yang asal-asal datang, oh pokoknya gue mau bikin film tapi nggak ada preparasi, dibikin shot, gimana ceritanya ntar gitu. Ada juga yang bikin dia persiapan dulu gimana, yang benernya gimana sih yang bagus, enaknya gitu. itu dia, nggak ada bener atau salah di dunia film. Kadang-kadang itu karakter aja ya kan. Film itu kan biasanya ada penulis naskah yang proper gitu, ada director kan. Dan yang terjadi banyaknya penulis naskah sekaligus dia director. Kenapa begitu? Karena itu memudahkan visinya mereka sebagai penulis untuk divisualisasikan gitu kan. Dan pertanyaan lu apa sih tadi? Tadi yang mana yang benar. baik, yang baik lah menurut gua, bukan yang benar ya. Memang yang mana yang baik sebaiknya. Ada yang datang dia shot, tiba-tiba dia shot randomly, dia bikin nanti disusun ntar. Terus ada juga yang dia preparation, dia membuat proper tapi dalam jangka waktu lama gitu. Tergantung filmnya sih. Kalau kayak ada beberapa director juga suka nyimpen 40-60% visinya di persiapan, kemudian dia melempar di produksi. Ada juga gitu, ada juga kayak Spielberg gitu kan. Kenapa dia tetap survive dan laku sampai hari ini sebagai sutradara? Karena dia melakukan pre-production yang benar. Artinya dari mulai ide, naskah, memilih kru, kemudian membuat shortlist, storyboard, memilih lokasi. Nah itu dia dilakukan semua di pre-production dengan proper. Contohnya Indiana Jones misalnya. Indiana Jones itu storyboard sama produksi itu 90% ikut storyboard, bayangin. So keren. Ini penting untuk eksekutif produser sama produser lock apa ya, istilahnya mengunci budget dan sebagainya. Karena budget itu nggak akan dan meledak, koneksi semua ke jadwal juga ya. Iya, ke jadwal juga. Sama budget lah, berkaitan dengan budget kan. Budget nggak akan meledak karena kalau gua produser, gua lihat director yang karakternya oke nanti aja di syuting, nah itu gua takut juga. Karena ketika aku ngasih 3M, tiba-tiba hari ke-6 3M itu habis, terus produksi berhenti. Sementara masih 30 hari lagi. Nah, tapi kalau udah ada pre-production yang benar, shortlist, lokasi, actor, dialog, storyboard, nah itu mungkin budget 3M itu akan fit dengan apa yang sudah direncanakan. Oke. Soalnya gue juga pernah dengar nih, kalau kita bikin pre-production yang sempurna, artinya produksi dan post production juga akan baik gitu, karena pengaruh gitu. Kalau lu bikin pre-productionnya hancur, itu akan pengaruh ke produksi sama post produksi, akan hasilnya hancur. Hancur enggak sih, relatif, tapi mungkin masalah budget, masalah waktu bisa jadi lebih lama. Ada yang suka juga, director ada beberapa yang suka. Lu buat aja deh visinya gini gitu. Gitu. Oke, untuk pesan-pesan terakhir nih. Udah sorry ya kelamaan ini mengganggu waktu makannya Om Dimas ya. Yang terakhir, dalam produksi ada beberapa film kan sudah diproduksi sama Om Dimas, ikut dalam produksi sebuah film. Adakah perbedaannya industri film yang sekarang ini dengan yang dulu Om Dimas belajar? Nggak ada sih. Itulah hebatnya film gitu. Dari generasi ke generasi, treatment film tetap sama. Prosesnya persiapan, pre-production, production, terus sama post-production tetap sama. Cuman masalahnya paling
medianya aja dulu film, terus digital. Masalahnya adalah peralatan, ketika dulu mahal sekali, sekarang bisa diredam ini apa namanya? Simon record. Oke, sambung lagi. So dari dulu sama sekarang perbedaannya aja mungkin di hebatnya film itu di pre-production, production sama post itu tetap sama, alurnya itu tetap sana, cuman masalah teknikal aja, misalnya peralatan, masalah artis saja. Dulu mungkin cari artis itu 1, 2, 3 audisi itu saja, sekarang banyak gitu kan. Masalah kru juga gitu, sekarang kompetitif, sehingga ya produksi film mungkin lebih bisa punya quality dan quantity yang lebih baik hari ini. Bandingin dulu ya, dulu pakai film, terus orang-orangnya juga sedikit produser yang mau ini spend di film, terus juga orang-orang yang sekarang anak-anak muda ini lebih cepat belajar untuk insan film-film Betul. di kita. Pesan-pesan untuk insan film perfilman, mau teman-teman yang untuk menceburi dunia perfilman dan senang dunia film, pesan-pesan terakhir untuk di video ini ya, bukan pesan-pesan terakhir di hidup ini. Itu tadi lah, yang penting kalau punya ide jangan nyusahin dan buat aja. Setelah buat jangan disimpan sendiri, share. Sekarang banyak medianya kan, YouTube, IG, Facebook, apa saja. Dan mungkin kalau yang bahaya adalah copyright untuk lagu dan lain sebagainya, itu kalau bisa ya buat sendiri atau yang free copyright, sehingga karya yang kamu buat itu bisa mempunyai perjalanan yang lebih jauh, misalnya di media-media platform yang lebih bagus atau bertualang di festival film gitu. Kalau memang semuanya disiapkan dengan sederhana dan baik. Perhatikan lisensi ya yang terpenting itu, karena kalau zaman sekarang jangan asal-asal ngambil, karena banyaknya media yang menyediakan, banyaknya ambil aja footage, yang free, gitu-gitu juga segala kan, macam, terus dipublish untuk yang keperluan film festival terus segala macam, itu yang bahaya yang saya. Oke. Terima kasih, ini ilmunya banyak banget, ini gila banget. Benar-benar, mudah-mudahan film kedepannya ada lagi proyeknya. Boleh melibatkan saya juga. 2021 nanti. jadi cameo. Lewat-lewat, jangan yang terjun dari gedung aja. Kak Meong. Oke. Terima kasih. Jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat. Bye bye.